Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambil kita menunggu ya, ini baru 34 orang yang masuk. Kalau sudah di atas 50 anak, nanti kita mulai untuk materi keempat. Hari ini kita materinya adalah pembelajaran daring. Jadi kita masih ada waktu, ini jam 9 lewat 5 menit, kita tunggu 5 menit, jam 9 lewat 10 kita mulai. Oke? Oke, baik, karena waktu sudah menunjukkan jam 9.10, materi MPLS di hari keempat ini akan kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tetap semangat ya, walaupun kita kegiatannya dari rumah masing-masing. Untuk materi keempat ini, saya sendiri yang akan menyampaikan materi. Nama saya Irwan Saputra, kebetulan di SMK PGRI 4 Bandar Lampung ini, saya bertugas sebagai admin sekolah, operator sekolah, sekaligus kalau yang kelas 10 nanti ketemu saya, Bapak ngajar mata pelajaran simulasi digital ya. Nah, untuk materi pembelajaran daring ini, seperti kita ketahui bersama bahwa pada tahun pelajaran 2021-2022 ini, sebenarnya sekolah sudah menyiapkan pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas. Ya, tatap muka terbatas ini adalah setengah masuk, setengah daring. Jadi, misalnya kalau biasanya ada siswa 36 dalam satu kelas, maka 18 itu dijadwal misalnya pada hari Senin itu masuk, setengahnya itu belajar daring. Nah, itu bergantian. Besoknya yang setengahnya itu daring, itu hari keduanya belajar di sekolah. Nah, yang nggak belajar di sekolah itu mengakses pembelajaran melalui daring. Nah, untuk mengakses pembelajaran daring ini, sekolah sudah menyiapkan sebuah sistem e-learning ya. Kalau kalian kan kemarin waktu kelas 9, itu setahun yang lalu juga sudah puas, sudah sampai penat mungkin ya, sampai jenuh belajar melalui daring. Nah, kalian kan dari SMP-nya itu dari SMP yang berbeda-beda. Mungkin ada yang menggunakan Google Classroom, ada yang menggunakan Schoology, ada yang menggunakan Edmodo, ataupun ada yang menggunakan sosial media yang praktis, misalnya seperti WhatsApp ya. Nah, untuk di SMK ini sistemnya itu satu, kita menggunakan e-learning SMK PGRI 4 Bandar Lampung. Nah, agar kalian nanti mengakses atau melaksanakan pembelajaran daring tidak menemui kendala, maka hari ini kita sama-sama akan belajar ya. Saya akan mensosialisasikan bagaimana siswa nanti mengakses pembelajaran menggunakan e-learning. Jadi mohon dipahami, nanti saya akan mentutorialkan ya, mensimulasikan sebagai siswa. Yang pertama mengakses menggunakan komputer atau Windows. Kemudian yang kedua nanti saya akan simulasikan apabila menggunakan smartphone atau handphone ya. Karena kan rata-rata anak-anak ini mengaksesnya menggunakan handphone. Jadi nanti tampilannya agak sedikit berbeda. Walaupun secara fungsi sama, tapi nanti ada tampilan yang sedikit berbeda. Nah, nanti yang pertama nanti akan Bapak tutorialkan bagaimana cara mengakses sebagai siswa menggunakan komputer ya. Langsung saja saya akan share screen.
Oke, ini adalah tampilan dari e-learning SMK PGRI 4 Bandar Lampung ya. Alamatnya itu nanti di websitenya itu elearning.smkpgri4bl.com. Nanti ini kalian untuk lebih jelasnya biar nggak salah link, itu kan nanti kalian akan diberikan kartu login yang berisi username dan password untuk bisa mengakses ya. Nah, untuk yang kelas 10 ini nanti akan di-share kartu loginnya melalui wali kelas masing-masing. Ya, teknisnya nanti akan disampaikan melalui wali kelas karena hari Senin itu insya Allah kita sudah aktif untuk pembelajarannya secara daring. Nah, hari ini saya akan mensosialisasikan. Nah, kalau kita sudah masuk ke websitenya, ini adalah tampilan awal. Ya, tampilan awal ini berisi informasi umum. Nah, ini kalau kita baru masuk ini di menu beranda atau menu home ya. Nah, di sini ada beberapa menu, ada menu home, ada menu siswa. Nah, menu siswa ini berisi daftar nama siswa yang aktif di SMK PGRI 4 Bandar Lampung. Nah, pastikan nama kalian ada di sini. Kalau nama kalian nggak ada, otomatis kalian tidak bisa mengakses ataupun login ya. Kemudian ada materi guru. Nah, guru ini berisi tentang daftar nama guru yang aktif, yang memberikan e-learning, yang ngajar di SMK PGRI 4 Bandar Lampung. Berikut foto-fotonya. Nah, karena yang kelas 10 ini kan siswa baru, ya. Jadi misalnya pengen lihat, oh, yang ngajar misalnya matematika ini Bapak siapa ya? Nah, orangnya seperti apa ya? Jadi pada saat nanti kalian sudah masuk tatap muka, oh sudah kenal, oh Bapak yang Pak Joko misalnya ini orangnya yang ini. Jadi supaya kenal. Kemudian menu yang selanjutnya ada menu materi. Nah, menu materi ini berisi daftar materi atau mata pelajaran yang diajarkan di e-learning ini. Ya, ada banyak. Karena sekolah kejuruan, maka setiap jurusan itu kan mata pelajaran untuk C1 dan C2-nya beda-beda. Kalau untuk pelajaran umum itu sama. Cuman ada yang bisnis online atau mata pelajaran kejuruan itu akan sangat banyak. Ya. Kemudian yang terakhir ada menu pengumuman. Nah, di menu pengumuman ini nanti berisi tentang informasi update atau informasi terkini terkait pembelajaran daring menggunakan e-learning ini. Nah, langsung saja saya akan mengakses bagaimana cara kita masuk ke e-learning. Nah, untuk masuk itu kita di menu home atau beranda. Di sini kan ada selamat datang di e-learning SMK PGRI 4 Bandar Lampung. Di bawahnya ada tombol login sekarang. Ya, tombol login sekarang ini ada di tengah-tengah sini yang warna biru atau di pojok kanan atas ada tombol login. Nah, ini. Ya, ada tombol login. Nah, kita pilih salah satu. Nah, untuk memudahkan kita tombol tengah ini, login sekarang. Nah, kalau sudah berada di halaman login, ini kita harus memasukkan username dan password yang sudah diberikan. Saya akan mensimulasikan sebagai siswa, ya. Misalnya pastikan pada saat kita menginputkan username dan password itu sudah benar, ya. Kalau misalnya nanti passwordnya ada huruf besar dan huruf kecil, nah itu harus disesuaikan. Tapi kalau misalnya di kartu loginnya itu kecil semua, ya kecil semua. Kalau ada yang huruf besar, harus huruf besarnya juga disamakan. Karena kalau tidak sesuai, maka dia nanti tidak mau masuk. Nah, kalau sudah dimasukkan username di atas dan passwordnya di bawah, kita tekan tombol login masuk. Oke. Kalau sudah seperti ini adalah tampilan awal saat kita sudah masuk ke e-learning. Ya, ini di halaman beranda di dalamnya. Di sini ada pengumuman. Nah, pada saat setiap hari siswa itu login atau mengakses e-learning, itu nanti akan ada notifikasi. Apa itu notifikasi? Notifikasi itu adalah peringatan bahwa kita belum absen. Nah, di sini kan ada tulisan, ya, hai Ayah Mira, hari ini kamu belum absen. Ayo absen dulu.
Nah, tanda merah ini ya, notifikasi merah seperti ini pasti akan muncul di saat pertama kali kita mengakses e-learning ya, setiap hari. Artinya kita disuruh absen. Sama seperti kalau kita tatap muka kan kita punya buku absen toh. Nah, itu kita pasti absen, apakah hadir ataukah alfa ataukah izin atau sakit. Jadi kalau kita baru masuk, kita harus langsung mengisi absensi ya. Bagaimana caranya? Nah, di sebelah kiri itu ada beberapa menu ya. Pada saat kita masuk pasti kita berada di menu beranda home ya. Untuk mengisi absensi kita pilih yang nomor 3, isi absensi. Nah, oke. Sebelumnya ini adalah tampilan menggunakan komputer. Nanti pada saat tampilan menggunakan handphone di bagian kedua ya, karena ada teman-teman kalian kan yang mengakses menggunakan komputer. Jadi ini secara umum kita akan memberikan tutorial apabila kita mengaksesnya menggunakan komputer. Nah, pada saat kita sudah mengisi menu isi absensi, maka kita akan masuk ke halaman absen. Nah, di sini ada tulisan di atas, silahkan absen untuk hari ini. Hari ini kan tanggal 24, hari Sabtu. Nah, untuk absen, ya, karena kita itu pembelajaran daring juga diharuskan pada saat, misalnya hari ini hari Sabtu, kalian jadwalnya pelajaran simulasi digital. Nah, pada saat kalian belajar di rumah juga, disyaratkan untuk tetap menggunakan seragam sekolah. Ya, karena nanti untuk absensi adalah masukkan foto seragam menggunakan seragam sekolah. Ya, nah kalau kita klik di sini ada tombol browse. Ya, pilih tombol browse. Kemudian nanti kalau di komputer ini kita akan mencari foto yang kita menggunakan seragam sekolah. Kalau misalnya sudah, ya, kita klik tombol klik absen, ya, klik absen. Nah, kalau sudah diklik absen, di sini ada keterangan kamu sudah absen hari ini. Kamu sudah absen hari ini, artinya kita sudah absen. Nah, di bawahnya ada history absensi, tanggal absennya kapan, tanggal ini, kemudian keterangannya. Jadi nanti kalau misalnya hari ini Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, nah itu pasti nanti akan historinya banyak. Kita bisa ngecek. Ya, kita bisa ngecek. Nah, kalau kita sudah berhasil absen, ada keterangannya kamu sudah absen hari ini, kalau kita kembali ke halaman beranda tadi, ya, ini kan halaman pertama kali kita baru berhasil login toh. Nah, ini pasti notifikasi yang berwarna merah tadi sudah nggak ada lagi di hari yang sama. Artinya kita sudah absen. Oke ya, paham sampai sini ya? Jadi langkah-langkahnya saat kita sudah login menggunakan username dan password, kita berada di halaman beranda. Di halaman beranda kita baru klik isi absensi. Ya, kalau sudah isi absensi berhasil, maka kalau kita kembali ke halaman beranda, pasti sudah tidak ada lagi notifikasi atau peringatan kita belum absen, karena kita sudah absen. Paham sampai sini, oke? Oke ya, kalau paham jempolnya diangkat. Oke ya, oke ya. Itu langkah kedua. Langkah pertama login, kemudian yang kedua adalah isi absensi. Nah, langkah ketiga ini adalah kegiatan utama dalam pembelajaran daring. Ya, kalian kalau belajar tatap muka di sekolah, itu kan artinya ada Bapak Ibu guru sebagai pengajar di depan kelas, ya. Kalian duduk sebagai siswa, mendengarkan materi, kemudian bersosialisasi, tanya jawab, diskusi dan sebagainya. Kemudian biasanya kan ada tugas, mengerjakan tugas, kemudian guru memberikan nilai. Kan seperti itu ya, kalau kita tatap muka ya. Nah, sama seperti kita menggunakan e-learning ini, hanya saja posisinya digantikan dengan media. Ya, daring itu menggunakan media. Nah, alatnya apa? Aplikasinya ini e-learning. Nah, untuk mengakses pembelajaran, setelah kita di sini, kita memilih ke menu yang kedua. Menu kedua adalah menu pembelajaran. Ya, menu pertama beranda, menu kedua pembelajaran, menu ketiga tadi yang isi absensi. Nah, kalau kita sudah absen, kita ke menu pembelajaran.
Oke ya. Nah, ini menu pembelajaran. Ini saya simulasikan sebagai siswa. Ini hanya contoh saja. Nanti kalau kalian sudah login, kemudiannya sudah akses memberikan materi, maka nanti di sini akan ada banyak sekali daftar nama kursus atau daftar materi atau daftar mata pelajaran yang aktif. Ya, misalnya ada kalian misalnya jurusan AK, ada bahasa Inggris, bahasa Indonesia, ada 15 mata pelajaran lah kira-kira. Yang PM pun begitu, yang RPL pun begitu, akan ada banyak materi, daftar nama materi yang ada di halaman pembelajaran. Nah, ini contoh saja, ini baru 2, karena baru ada sampel 2 untuk saya sebagai siswa untuk mengakses pembelajaran. Oke ya. Nah, untuk mengakses ini, nanti kan kalian diberi jadwal. Oke ya, mulai Senin itu nanti kan pembelajaran sudah aktif, kalian sudah ada jadwalnya. Misalnya hari Senin itu kelas 10 AK. 10 AK itu belajar bahasa Inggris dan simulasi digital. Ya. Kemudian kelas yang lainnya pun begitu. Maka untuk kelas 10, yang kelas 10 AK misalnya kan belajarnya simulasi digital dan bahasa Inggris. Oh, saya hari ini belajar bahasa Inggris dan simulasi digital. Kalian fokus untuk membuka mata pelajaran yang sesuai jadwal. Oke ya. Kenapa? Kalau kalian membuka materi yang tidak ada jadwalnya, kemungkinan nanti materinya tidak akan muncul. Oke ya. Contoh saya hari ini, kita hari ini belajar simulasi digital, maka saya pilih pelajaran simulasi digital, ya, yang warna merah ini. Untuk warna ini bisa warna-warni. Kalau saya reload, nah ini warnanya berubah-berubah. Jadi tidak fokus ke warnanya. Kalau warnanya ini berubah-ubah, ya. Jadi nanti kalau kalian misalnya takutnya, kalian misalnya si Ella Yunida dan temannya ini kan barengan ngelihat HP. Loh, kok punyamu simulasi digitalnya warna kuning, punya saya warna hijau. Nah, itu tidak masalah ya. Kalau warna bisa berubah-ubah. Nah, untuk mengakses ke pelajaran, itu kita pilih salah satu, klik saja mata pelajarannya, maka sekarang kita akan muncul ke daftar materi dan daftar tugas yang ada di mata pelajaran yang kita buka. Nah, ini kita tadi mengakses mata pelajaran simulasi digital. Nah, di sini sudah ada banyak pertemuan dan daftar tugas terstruktur. Ini saya simulasikan menggunakan mata pelajaran semester genap kemarin. Jadinya kan sudah penuh. Kalau baru mulai, biasanya nanti kalian baru pertemuan pertama. Paham ya? Saat kalian baru mulai, hari Senin besok, pasti pertemuannya baru satu. Pertemuan satu, minggu depan pertemuan kedua, minggu depannya pertemuan ketiga. Nah, karena ini sudah ada 14 pertemuan, ini contoh semester genap kemarin sudah selesai, maka pertemuannya ada banyak. Nah, kalau kalian nanti mulai Senin, biar nggak bingung, kemungkinan nanti pertemuannya baru pertemuan ke-1 saja, ya. Minggu depannya nanti ada lagi pertemuan kedua, ada 1, 2, 3, 4, jadi berurutan. Nah, untuk mengakses materi, nah kita sesuaikan hari ini misalnya pertemuan pertama, baru perdana kita belajar simulasi digital misalnya. Nah, saya akan contoh untuk mengaksesnya, kita di sini di belah kanan, ya, kan ada pertemuan materinya apa, gurunya siapa, ada tombol aksi more, ya. Tombol aksi more ini ada baca dan ada kuis. Nah, kok yang di pertemuan kedua tidak ada kuisnya, Pak? Cuman tombol baca aja. Nah, ini ada bedanya. Nah, bedanya di pertemuan pertama ini itu gurunya memberikan soal-soal pilihan ganda atau kuis. Di pertemuan kedua ini tidak ada. Jadi kalian tidak mengerjakan kuis. Nah, contohnya nanti kita akan akses. Nah, untuk membaca materi yang diberikan oleh guru, di tombol more aksi ini kita klik baca. Ya, kalau kita klik baca akan muncul ke sini. Nah, ini kita sudah mengakses materi yang diberikan oleh guru. Nah, kita cek lagi juga pada saat kita mengakses mata pelajaran, materi maupun tugas, kita cek materi itu dibuka dari tanggal berapa, jam berapa, dan akan ditutup
di hari atau tanggal berapa, jam berapa. Karena nanti kalau ada tugas, ya, kalau tanggalnya sudah ditutup, kita tidak bisa mengerjakan tugas. Oke ya. Nah, untuk mengakses materi, nah di sini contohnya adalah gurunya memberikan materi tentang kewargaan digital, ya. Ada penjelasannya. Nah, kemudian biasanya guru juga akan memberikan tambahan, misalnya akan memberikan link atau memberikan video atau memberikan materi yang bisa diunduh berupa file PowerPoint ataupun file PDF, ya. Jadi saya sarankan untuk siswa untuk mengakses pembelajaran e-learning ini di handphone atau smartphone-nya itu sudah diinstal aplikasi seperti WPS Office ataupun aplikasi Office pembaca Office lainnya. Ya, kalau WPS Office itu kan biasanya bisa membaca file Office apapun, bisa PDF, Word, PowerPoint dan sebagainya. Supaya kalian kalau gurunya memberikan tambahan materi seperti file-file PDF, kalian bisa membuka dan mengakses. Oke ya. Sampai sini paham ya untuk membaca materi ya. Jempolnya angkat. Oke. Nah, setelah kita mengakses materi, ya, setelah kita mengakses materi, itu biasanya kan kita kalau belajar tatap muka, gurunya menyampaikan materi di depan kelas. Biasanya kan gurunya ada yang ditanyakan, kan seperti itu ya. Ada yang kurang jelas, ada yang mau bertanya kan gitu biasanya. Nah, di e-learning ini juga itu difasilitasi. Di bawahnya ini ada tombol diskusi, ada kotak dialog diskusi. Di situ ada tulis, ada yang ingin ditanyakan. Nah, ini bisa kalian isi, tapi ngetik ya. Bisa kalian nanyakan masalah materi yang belum jelas, atau bisa kalian bertanya tentang tugas yang diberikan. Nah, kalian ketik aja, misalnya, maaf Pak, ya, apa yang dimaksud dengan bla bla bla. Kalian tanya apa? Yang penting sesuai dengan materi. Jangan bertanya di luar topik. Oke ya. Kalau sudah, tekan tombol kirim komentar. Nah, di sini ada tulisan, mohon maaf Pak. Ini adalah komentar yang sudah kita ketikkan tadi, kita kirim. Oke ya. Nah, kalau misalnya kita, tadi salah komen nih, salah nanya, harusnya saya nanyanya seperti ini. Kalian bisa hapus ya, di sebelah kanannya, di atas tombol send ya. Ini ada tombol X untuk menghapus. Nah, hilang. Oke ya. Nah, kemudian itu adalah cara mengakses materi. Kemudian bagaimana cara untuk mengerjakan tugas. Tadi kan mengakses materi, kemudian berdiskusi ya. Caranya seperti itu, simple. Kemudian kalau ingin mengerjakan kuis ya, kita mundur ke belakang. Nah, di sini ada contoh-contoh kuis ya. Di sebelah kanannya itu kan tombol baca materi, sebelah kanannya lagi itu ada tombol kuis. Kalau kita klik ya, di sini akan ada soal-soal pilihan ganda. Kita kerjakan, misalnya saya asal saja mengerjakan. Kalau untuk soal pilihan ganda ya, asal saja. Kalau sudah selesai, kita tekan tombol selesai ya. Nah, untuk soal kuis ya, kalau kuis ini otomatis nanti akan dinilai oleh sistem ya. Terima kasih, hasil ujian sudah berhasil disimpan. Nilai kita cuma 30, cuma 3 soal yang benar dan 7 soal yang salah ya. Kalau untuk kuis kita bisa ngelihat, aduh, saya untuk materi pertama dapat nilainya cuma segini nih. Kalau sudah, kita kembali, kemudian akses lagi simulasi digital. Nah, untuk kuis yang sudah dikerjakan, di sini ada tombolnya berubah. Kalau yang tadi nilai kuis, kalau kita sudah mengerjakan, itu tombolnya berubah menjadi warna hijau. Tulisannya nilai, ya, artinya oh kita sudah mengerjakan kuis. Oke ya. Nah, itu yang kedua. Yang kedua apabila kita mengerjakan kuis. Nah, kemudian yang ketiga,
apabila kita mengerjakan tugas. Nah, untuk tugas ini kan di sini di bawah ini ada banyak ya. Nah, nanti kalian biasanya menyesuaikan dengan pertemuannya ada berapa. Nah, di sini saya akan contohkan di tugas 2. Nah, ini statusnya belum dikerjakan. Nah, saya akan mengerjakan. Ya, nah di sini ada keterangannya sebelum mengerjakan tugas ini kalian diminta mengunduh dan membaca materi yang ada di materi tadi. Misalnya kan tugasnya membuat akun ya Edmodo atau Google Classroom, kemudian komentar pada postingan guru, kemudian screenshot dan diupload di tugas ini. Nah, berarti ini tugas di sini adalah kalian ada tugas untuk membuat sebuah akun tertentu, kemudian setelah berhasil kalian screenshot. Nah, screenshotnya itu nanti diupload di menu tugas ini. Nah, di sini upload jawaban di sini. Nah, misalnya sembarangan ya, kirim jawaban. Nah, pastikan ya pada saat kalian sudah mengupload jawaban ada keterangan notifikasi yang berwarna hijau. Terima kasih jawaban sudah terkirim dan akan dinilai. Kalau kalian misalnya kirim jawaban tadi tidak ada tanda-tanda notifikasi warna hijau seperti ini, itu jawaban kalian tidak tersimpan di server, maka kalian ulangi lagi. Nah, untuk bisa tersimpan di server, aplikasi ini memberikan batasan agar servernya tidak penuh dengan cepat. Artinya file maksimal yang bisa kalian upload mau itu berupa file PDF, file Word, file gambar, misalnya kalian mengupload tugas ataupun mengganti profil kalian atau mengisi absensi, maksimal filenya adalah 2 MB, 2 MB. Paham sampai sini ya? Ya, maksimal file yang bisa diupload adalah 2 MB. Kenapa? Yang pertama untuk menjaga agar kapasitas server itu tetap aman. Yang kedua, kalau semakin besar filenya, maka kalian juga semakin banyak mengeluarkan kuota. Ya, fotonya kalian misalnya HP-nya 50 megapiksel. Nah, kan bagus sekali itu kan untuk foto selfie, untuk kirim absen. Filenya 10 MB. Nah, 10 MB itulah yang akan dikeluarkan oleh kuota. Maka maksimal yang diizinkan oleh aplikasi ini adalah 2 MB. Ya, untuk upload gambar, file, foto, dan sebagainya. Sampai sini paham ya? Oke ya, jempolnya? Jempolnya mana? Oke. Kalau misalnya kira-kira Bapak menyampaikan materinya ini aman ya, tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Oke ya, kalau jempolnya gini berarti kan dipahami. Nah, kemudian selanjutnya setelah tadi batasan uploadan file, yang selanjutnya adalah pada saat kalian mengakses nanti menggunakan handphone, wajib menggunakan browser atau peramban Google Chrome. Ya, Google Chrome itu bawaan dari smartphone Android. Ya, oke ya, Google Chrome browsernya. Karena apa? Kalau selain menggunakan Google Chrome, biasanya nanti ada masalah. Tampilannya beda nanti. Nanti saya akan simulasikan menggunakan handphone. Nah, contohnya kemarin pada saat kalian mengisi Google Form untuk link absensi kalau nggak salah kan kalian itu banyak yang Pak ini susah nggak bisa masuk, mau akun loginnya nggak bisa masuk. Nah, saya sarankan coba kalau misalnya menggunakan aplikasi browsernya Google Chrome. Nah, insya Allah lancar ya. Jadi untuk mengurangi kendala teknis dalam aplikasi itu disarankan untuk menggunakan aplikasi browsernya Google Chrome. Oke ya, paham ya? Nah, kita kembali lagi ke materi. Nah, di sini kalau sudah ada terima kasih jawaban sudah terkirim dan akan dinilai, keterangannya ini bisa jawaban sudah terkirim dan kita bisa ngecek nanti apakah nilainya sudah dinilai, tugas kita sudah dinilai atau belum, atau sudah ya. Nah, di sini statusnya belum dinilai karena kan baru dikerjakan, jadi kita nunggu gurunya untuk mengoreksi jawaban kita. Oke ya, paham sini ya.
kita kembali lagi. Nah, itu cara mengerjakan tugas terstruktur. Nah, biasanya nanti ada juga guru itu memberikan tugas yang langsung diberikan di dalam materi. Nah, di sini saya belum mereset. Biasanya di bawah sini nanti akan ada. Nah, di sini ya. Nah, di sini ini adalah contoh materi. Kemudian di sini misalnya ada pertanyaan, ada tombol untuk mengupload jawaban tugas yang langsung diberikan di materi. Jadi tugas itu ada tiga. Yang pertama kuis, ya. Kuis itu kan pilihan ganda. Oke ya, paham ya? Kalau ada tombol pilihan ganda atau kuis itu pasti itu ada tugas untuk pengambilan nilai. Yang kedua tadi ada yang paling bawah. Ada daftar tugas terstruktur ya. Ada tugas 1, tugas 2, tugas 3. Nah, yang ketiga apabila gurunya langsung memberikan soal dan kalian harus mengerjakannya di menu materi seperti ini. Nah, di sini nanti akan muncul tulis jawaban di sini, bisa ngirim jawaban, ada yang ingin ditanyakan di atas kotak komentar. Jadi ada 3. Untuk mengirimnya, kalian bisa langsung ngetik di sini, ya. Tapi kalau misalnya pelajaran matematika, fisika itu kan susah kalau kita ngetik di sini toh, karena biasanya ada rumus-rumus ya. Nah itu susah ngetik rumus di sini. Biasanya kalian ngerjakannya di buku tulis, kemudian kalian upload. Nah cara nguploadnya seperti tadi, kita pilih browse dan seterusnya. Nah kemudian kalau sudah selesai kita bisa kembali. Nah itu cara untuk mengakses materi yang diberikan oleh guru, mendownload materi, kemudian mengerjakan kuis, tugas, sampai kita bisa mengakses atau melihat nilai. Kita melihat nilai, kita tinggal kembali ke pertemuan keberapa, kita baca sudah dinilai atau belum. Nah, itu pembelajarannya simpel seperti itu. Ya, jadi hanya kalau kita flashback lagi setelah login, absensi ke pembelajaran, cek materi, cek tugasnya apa. Sudah selesai. Itu aja. Kalau ada yang ingin ditanyakan, kita bisa saling berdiskusi di kotak diskusi. Jangan kalian mengisi diskusi tadi ada yang ingin ditanyakan dengan hadir. Menu absensi itu khusus, ya. Jangan mengisi kolom komentar yang ada di materi itu dengan saya hadir, ya. Itu gunanya untuk diskusi, bertanya jawab. Oke ya. Nah kemudian terakhir, sebelum terakhir, kalian bisa ke daftar guru, ya. Di sini ada menu daftar guru. Nah ini untuk ngecek nomor handphone Bapak Ibu guru. Ya, ini gunanya untuk apa? Nah apabila ya pada saat kalian ini ada yang aktif ya. Pada saat kalian mengupload tugas, misalnya ke pembelajarannya. Nah, apabila kalian mengupload tugas, ya kan setelah diupload tugas ada tulisan warna hijau, ya. Kalian kan bisa ngecek jawabannya, tombol lihat. Nah, waduh, ini kan bukan jawaban yang akan saya upload, misalnya salah kirim file, ya, salah kirim file. Nah, untuk mengatasinya, waduh, di sini kan sudah tidak ada lagi tombol upload. Nah, kalau kalian mengalami salah upload jawaban, salah kirim file, ya, itu kalian harus menghubungi guru mata pelajarannya. Misalnya pelajaran matematika Pak Joko. Nah, tadi ngecek nomor HP-nya Pak Joko. Maaf Pak, saya minta tolong direset tugas saya. Saya salah kirim jawaban. Kalau sudah direset dengan gurunya, maka nanti otomatis akan muncul kembali tombol atau menu untuk ngupload jawaban. Oke ya, paham ya? Ya, makanya pada saat sebelum mengupload jawaban itu dipastikan dulu filenya benar. Oke ya, kalaupun misalnya ternyata masih salah, pada saat kalian lihat, waduh ini salah, saya nggak bisa lagi ngupload.
Nah, kalian konfirmasi ke guru mata pelajarannya untuk mereset. Saya mau ngubah jawaban saya, Pak. Atau saya ingin merubah jawaban saya, Bu. Minta tolong direset supaya tombol uploadnya kembali aktif. Jadi kalian bisa mengganti dengan file yang benar. Oke ya, nah itu kalian bisa melihat nomor-nomor guru yang ada di daftar guru. Oke ya, nah kemudian menu selanjutnya ada My Profile. Di My Profile ini apabila kalian ingin mengupdate nomor HP dan mengganti profil kalian. Kenapa? Supaya nanti di menu diskusi itu kan semua siswa bisa lihat toh satu kelas ya kan. Nah, itu kalian nanti bisa ada gambarnya sesuai gambar profil kalian. Nah, tapi kalian harus mengupdate juga nomor HP-nya. Ya, nomor HP-nya ini harus diisi. Kalau nggak diisi, kalian nanti nggak bisa menyimpan. Nah, untuk mengubah ya sama seperti tadi, tinggal pilih browse, cari gambar yang diinginkan, simpan perubahan. Oke ya, untuk password saya sarankan tidak usah diganti-ganti. Ya, karena nanti kalau kalian lupa, bingung sendiri. Paham ya? Sampai sini bisa dipahami? Oke, aman. Nah, sekarang saya akan memberikan, kalau sudah keluar, tekan tombol menu keluar ya. Nah, kalau kita tekan tombol menu keluar ini, kita berada di halaman login lagi. Nah, sekarang saya akan memberikan tutorial apabila kita menggunakan handphone. Ya, karena tampilannya kan nanti beda. Kalian kan nanti sering banyak untuk mengaksesnya menggunakan handphone. Ya. Oke. Sudah tampil ya. Ini adalah tampilan di menu handphone. Ya, kelihatan nggak? Kelihatan ya? Sudah berubah ya. Nah, kalau kita mengaksesnya menggunakan handphone, layarnya akan seperti ini. Ya, kita scroll ke atas, scroll ke bawah, ini seperti ini. Nah, untuk membuka menu, nah di sebelah pojok kanan atas ini ada garis 3 ya. Nah, ini untuk membuka dan menutup menu. Kalau kita klik menu siswa, maka akan tampil menu siswa. Nah, bagaimana untuk login? Login kita kembali ke menu home atau beranda. Nah, untuk masuk, mengakses, memulai, kita pilih login sekarang. Nah, saya akan kembali simulasikan sebagai siswa. Kalau sudah, kita pilih login masuk. Nah, di sini kan saya baru masuk, tapi tidak ada notifikasi bahwa saya belum absen. Benar ya? Benar nggak? Ya, harusnya kan kalau kita baru pertama kali, kita ada notifikasi belum absen yang warna merah. Nah, kenapa? Iya, Pak. Karena saya tadi sudah mengakses menggunakan user yang sama di komputer. Ya, jadi saya hari ini sudah absen. Nah, saya akan simulasikan untuk saya reset dulu. Ya, saya akan melakukan reset absensi, membuka servernya dulu, supaya kalau misalnya absen di handphone itu seperti apa, karena kan tampilannya beda. Bentar, saya akan reset dulu di server sama jawabannya. Oke, saya akan reload. Nah, saya akan reload. Nah, sekarang ada notifikasi Hai Ayah Merah. Ayah Merah itu nama saya. Nanti sesuaikan dengan nama kalian masing-masing ya. Hai Ayah Merah, hari ini kamu belum absen, ayo absen dulu. Nah, ini adalah pertama kali kalau kita belum absen. Untuk absennya, membuka menu, kalau di handphone ini sama. Kalau kayak di halaman awal tadi kan ada menu garis 3.
kalau ini di atas tulisan SMK PGRI 4 itu ada menu 3 ya, itu untuk membuka menu ya di atas SMK. Nah, kalau kita tekan itu akan membuka tutup menu. Oke ya. Nah, untuk absensi itu ada di nomor 3 isi absensi. Nah, nanti akan seperti ini tampilannya. Masukkan foto menggunakan seragam. Silakan absen untuk hari ini. Nah, masukkan foto seragam. Kalau kita menggunakan handphone, itu harus menggunakan juga Google Chrome. Kenapa? Kalau tidak, pada saat saya memilih choose file, ya, choose file artinya memilih file, akan muncul kotak choose an action. Kalau tidak menggunakan Google Chrome, itu tidak ada muncul pilihan seperti ini. Ini ada kasus kemarin teman kalian pada saat mengakses Google Form untuk absensi, ya, untuk oke ya, saya lanjutkan. Kemarin ada teman kalian yang mengakses Google Form pada saat mengupload tugas, ya, itu kan ada form upload ya, file 1, file 2. Nah, itu kalau misalnya tidak menggunakan Google Chrome, dia tidak muncul seperti ini, langsung ngambil file. Kalau menggunakan Google Chrome, kita bisa apakah memilih kamera, atau langsung ngambil foto, atau selfie, atau kita pilih download. Kalau download artinya kita akan menggunakan file yang sudah tersimpan di handphone. Paham ya? Jadi kita bisa menggunakan kamera ataupun download. Misalnya saya pilih kamera, ya, saya akan misalnya ini, saya akan foto. Oke. Kalau sudah, kita bisa klik tanda centangnya, ya. Atau ya, saya belum mengklik absen. Atau misalnya kalian mau berubah, choose file, ya, pilih download, artinya menggunakan kalian kemarin sudah foto, artinya kalian sudah menyiapkan foto yang sudah menggunakan seragam sekolah, boleh. Ya, artinya kalian untuk menentukan ukuran filenya itu tidak di atas 2 MB. Ya, artinya juga untuk menghemat kuota kalian. Ya, jadi kalian sudah menyiapkan file untuk khusus absen, itu kalian sudah manis, foto selfie menggunakan seragam. Jadi pada saat hari ini kita ngabsen, kita sudah pilih file, ya, dengan menekan tombol download. Ya, contoh saja sembarang salah satu gambar. Nah, kalau sudah, klik absen. Oke, kalau berhasil akan seperti ini. Ya, kamu sudah absen hari ini seperti tadi. Ya, di bawahnya ada history absennya. Ada history absennya. Nah, artinya ini kita sudah berhasil absensi untuk pembelajaran daring di e-learning. Nah, kalau kita kembali ke menu beranda, maka sudah tidak ada lagi notifikasi berwarna merah. Artinya kita sudah absen. Oke ya. Nah, selanjutnya adalah bagaimana kita mengakses menu pembelajaran. Kita ke menu, pilih pembelajaran. Nah, ini adalah tampilan materi yang aktif. Nah, kita tadi, seperti tadi, sesuaikan materi. Misalnya hari ini jadwalnya simulasi digital dan bahasa Inggris. Saya pertama mau belajar simulasi digital dulu. Kita tinggal klik, ya. Kemudian di sini akan ada menu daftar materi yang atas, kemudian yang bawah ada menu daftar tugas terstruktur. Nah, ini di HP ini bisa digeser kanan kiri, ya. Nanti jangan sampai kok saya nggak bisa ngakses. Ternyata untuk tombol aksi more-nya itu sebelah kanan, ya. Ini bisa digeser kanan dan kiri. Oke, paham ya? Jempolnya? Oke ya. Jadi untuk mengakses ada digeser di kanan kiri. Untuk membaca, tadi seperti tadi, tekan baca.
Nah, aksesnya seperti tadi, sama tampilannya. Untuk mengakses pun sama, ya. Kalau misalnya ini materinya gurunya memberikan seperti ini, materi kewargaan digital dapat kalian unduh. Nah, klik di sini, download. Nah, kalau di HP langsung muncul dia, ya, langsung membuka. Nah, bisa kita baca, ya, e-booknya. E-book yang sudah disiapkan. Oke, seperti itu. Nah, kalau untuk diskusi juga sama. Ya, untuk diskusi kita mundur lagi. Nah, ada yang ingin ditanyakan? Kita tulis. Bla 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 bla, kirim. Tapi nanti jangan kalian ikuti komentarnya bla 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 bla. Ya, komentarnya sesuaikan dengan diskusi. Mau tanya apa? Kemudian tentang materi atau tentang tugas. Ya, besok dicek, jangan sampai bla 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 juga. Itu artinya nggak paham mananya. Oke ya, untuk menghapus seperti tadi di atas tombol send ini ada tombol X. Sudah hapus. Oke, untuk mengakses kuis juga sama. Kita geser ke kanan. Kalau sudah yang di atas itu udah ada tanda nilai, artinya sudah dikerjakan. Kita cari misalnya yang ini. Ya, nah, sama. Untuk kuisnya tinggal kita pilih seperti ini. Ya, sampai selesai. Tekan tombol selesai. Langsung ada nilainya. Oke ya, ada nilainya berapa, benarnya berapa, salahnya berapa. Oke, kita bisa kembali. Oke, itu untuk mengakses materi dan kuis. Nah, untuk mengakses tugas seperti itu. Kalau di komputer kan kita ini, nah ini digeser kanan kiri. Kalau seperti ini kan tidak ada tombol bacanya, nanti kalian bingung, ya. Itu kita bisa scroll, ya, geser kanan kiri. Nah, statusnya ini belum dikerjakan semua. Untuk mengakses, klik baca. Kemudian apa tugasnya, pertanyaannya tentang apa. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi adalah saat mengakses materi dan tugas seperti tadi, artinya akan ditutup tanggal berapa, ya. Nah, ini tanggal 25 bulan 7 2021 jam 11. Berarti sampai hari besok. Nah, kalau tanggal 26 kita mengakses, maka nanti tombol choose file, tombol kirim jawabannya itu hilang. Artinya kita tidak bisa lagi mengerjakan tugas, ya. Jadi untuk mengerjakan tugas itu dilihat kapan sampai kapan tugas ini ditutup. Jadi kalau kita mengerjakan lewat dari batas waktu yang diberikan oleh guru, maka kita tidak bisa lagi mengerjakan tugas. Otomatis kita tidak bisa mendapatkan nilai. Paham ya? Jadi kita harus disiplin. Nah, untuk mengerjakannya sama seperti tadi. Tinggal choose file, bisa langsung moto kertasnya atau enggak kalau sudah kirim jawaban. Kita cek. Nah, pastikan ada terima kasih jawaban sudah terkirim. Ya, dan ini statusnya belum dinilai. Oke, kalau sudah sampai sini, kita misalnya mundur. Nah, di sini statusnya sudah dikerjakan. Ya, warna hijau aman. Warna merah di sini tanda-tanda warna merah itu warna jelek. Kalau warna hijau ini warna aman, kayak di lampu lalu lintas. Oke ya, sampai sini itu untuk mengerjakan mengisi absensi, mengerjakan atau mengakses materi, mengerjakan tugas dari guru. Kemudian untuk membuka daftar guru, sama seperti di komputer tadi, kita bisa cek nomor HP Bapak Ibu gurunya. Kemudian untuk mengubah profil, sama. Kemudian kita pilih browse filenya apa. Ya, kalau sudah, simpan perubahan. Kalau sudah di sini, tekan tombol keluar. Oke, sampai sini. Oke, itu tadi materi untuk tutorial ya, tutorial mengakses e-learning. Nah, nanti setelah ini Bapak sudah menyiapkan video tutorial yang sudah saya share di YouTube. Nanti linknya akan saya share di grup ya.
itu baik mengakses menggunakan komputer ataupun akses menggunakan smartphone atau HP. Jadi kalau kalian tadi pada saat menyimak materi kayaknya tulisannya kurang jelas gitu kan, gambarnya kurang besar gitu kan, nah kalian nanti bisa terus lupa gitu kan, karena pas mengikuti materi ini ada yang orang tuanya manggil-manggil misalnya, atau temannya manggil-manggil ya kan, atau sampingnya ada tetangga sebelah yang ngajak main. Nah, jadi nggak fokus, kalian nanti bisa buka kembali video tutorialnya yang sudah saya siapkan. Ya, sekaligus nanti kalian ada tugas seperti biasa, mengisi absensi, kemudian meresume hari ini belajar tentang apa, misalnya untuk membuka e-learning, baik dari login, kemudian cara mengerjakannya apa saja, kemudian untuk mengerjakan tugas dan sebagainya, itu nanti seperti biasa, seperti hari 1, 2, 3, hari ini juga seperti itu. Nah, bagi siswa yang kemarin belum sempat mengerjakan tugas, karena ada beberapa yang bertanya, Pak, saya kemarin HP-nya rusak, gitu kan, HP-nya rusak, kemarin belum bisa mengerjakan tugas atau mengakses MPLS. Nah, di grup itu kan sudah biasanya setiap hari diberikan materi yang disampaikan oleh narasumber, kemudian diberikan link Google, juga video rekaman dari Zoom. Ya, setiap kita kegiatan MPLS kan kita rekam, kita upload. Jadi bagi yang kemarin-kemarin tidak bisa mengikuti, yaitu bisa melihat kembali di link YouTube yang sudah di-share. Nah, sampai sini, apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan raise hand, angkat tangan, supaya saya bisa unmute mikrofonnya. Ya, terkait dengan pembelajaran daring. Silakan bagi yang ingin bertanya masalah pembelajaran daring. Ada? Ada? Jelas semua? Iya, paham. Saya Pak. Ya, si Novandi lagi ya. Oke, silakan Novandi. Tadi kan ada menu yang ingin ditanyakan. Ketika kita nanya ke guru mata pelajaran, langsung dijawab apa enggak itu, Pak? Sama guru mata pelajarannya. Oh, maksudnya diskusi ya? Ya. Diskusi itu nanti kan kalau ada jadwalnya, biasanya gurunya juga ikut mengakses di hari dan jam yang sama. Ya. Ya, Pak. Kalau saya ngajar misalnya hari Selasa, simulasi digital jam 8 sampai jam 10. Saya jam 8 sampai jam 10 itu pasti saya standby. Gitu. Oke ya. Nah, Oke, Pak. misalnya ke gurunya nggak ngerespon gitu kan, misalnya gurunya mungkin dia mengakses yang lain. Nah, itu tadi WhatsApp, kembali lagi sosial media WhatsApp itu masih diizinkan apabila perlu konfirmasi respon yang lebih cepat. Makanya kalian juga itu bisa memasukkan nomor HP ya, terkait dengan kendala-kendala yang dialami atau pada saat mengakses materi dan sebagainya. Oke? Ya. Oke, ada lagi yang lain? Yang perempuan dari kemarin kayaknya lagi semua ini yang aktif ya. Coba ini si Dea Melani. Mana Dea Melani? Ada pertanyaan, Dea? Paham? Paham ya? Dea kemarin pada saat kelas 9 itu kemarin e-learning-nya pakai apa di sekolah? Mana Dea ini? Mic-nya dihidupkan. Kemarin waktu SMP pakai apa? Kemarin waktu kelas 9 SMP ya, itu kan daring. Pakai apa daringnya? Nggak jelas suaranya. Kemarin kan waktu kelas 9 kan daring kan? Ya kan? Nah, itu kemarin daringnya pakai apa waktu SMP? Daringnya pakai apa?
Ya, apa pakai WA atau pakai Moodle atau pakai Classroom gitu. Oh, pakai di web itu, Pak. Oh, Nggak tahu namanya. ada web khusus ya. Dari SMP mana kemarin? PGRI. Oh, pakai Moodle. Ya. Moodle ya. Moodle di SMP Pegirinan Lampung.com ya. Kok malah saya yang hafal? Oke, coba. Lupa, Pak. Oh, lupa karena kepanjangan. Coba si yang belajar 2 orang ini, Ella Yunida ini. Ada pertanyaan Ella dan Yunida ya? Atau Ella Yunida itu 2 orang atau 1 nama itu? 1 nama. Satunya sebelahnya siapa? Prima Yuni. Prima Yuni. Ada pertanyaan nggak? Nggak ada. Aman ya? Oke, yang lain sih ini kayaknya yang sepanjang saya menyampaikan materi sering agak nongol mukanya dan senyum-senyum. Kayaknya sebelahnya ada temannya itu si Naila Salsabila. Nah, ada pertanyaan nggak Naila? Nggak ada, Pak. Cukup. Cukup ya. Oke, saya berikan waktu 10 detik. Ada yang bertanya lagi? Pak, saya Pak. Oke, Alif Hebriansah. Silakan Alif. Pak, cara mengetahui guru mata pelajaran itu melihatnya di mana, Pak? Oke, untuk guru mata pelajaran itu kan posisinya, nah saya share screen dulu ya. Saya share screen dulu. Oke, yang pertama pada saat kalian di menu utama, ya, di menu awal ini kan sudah ada menu home, ada menu siswa, ada menu guru, ada menu materi, ya kan? Nah kan kalian punya jadwal nih, misalnya simulasi digital, ya kan? Saya itu gurunya saya, ya, perencanaan bisnis, Bu Atika, kimia, Pak Agung Prananda. Nah, kalian pada saat untuk mengetahui nomor HP-nya, itu juga pada saat kalian masuk ke akun siswa, saya contohkan. Itu kan ada daftar guru. Nah, di sini kan gurunya ada nomor HP-nya. Kalian bisa mengakses nomor HP-nya. Atau pada saat kalian mengakses, nah, itu yang pertama ya. Jadi kalian sudah tahu kalian pelajarannya apa, gurunya apa, ngelihat nomor HP-nya di mana. Kemudian yang kedua, pada saat pembelajaran, nah misalnya di sini kan ada nama gurunya, simulasi digital, ada nama gurunya di bawahnya, ya nggak? Kemudian life skill bahasa Inggris di bawahnya ada nama gurunya. Ini kalau kita klik, ya, itu harusnya nanti ngelink. Dan misalnya kita masuk, ya, nah masuk di sini. Ini untuk yang lama, ini menu kirim pesan absensi via WA itu sedang saya nonaktifkan. Nah nanti yang baru itu posisinya di sini akan ada aktif. Ya, di sini bisa kalian langsung WA gurunya. Ya, jadi untuk mengetahuinya kalian bisa cek aja dulu daftar guru tadi. Misalnya yang mengajar fisika Pak Agung, ini nomor HP-nya. Gitu. Ya, di pembelajaran ini simulasi digital, oh gurunya Irwan Saputra. Pak Irwan ini berapa nomor HP-nya? Nah, ini nomor HP-nya. Seperti itu. Oke? Paham? Si Alif? Paham, Pak. Paham, Pak. Oke, ada lagi yang lain? Terkait pembelajaran? Oke, intinya adalah pada saat kalian pembelajaran daring ini, kalian harus disiplin ya. Artinya disiplin, misalnya pelajaran hari Senin. Hari ini
hari ini Sabtu, hari ini pelajaran simulasi digital jam berapa sampai jam berapa ya kalian harus mengerjakan sesuai waktunya. Jangan sampai kalian nggak ngerjain hari ini, besok, bulan besoknya, maka kalian akan, nah itu tadi, karena untuk pembelajaran ini kan ditutup, ada waktu ditutupnya. Jangan sampai kalian pada saat pengambilan tugas, mengakses tugas, itu waktunya sudah ditutup. Kalian jadi tidak bisa mengerjakan tugas. Nilai kalian terhambat toh. Nah, ini mempengaruhi nanti nilai keseluruhan pada saat bagi rapor, PTS dan sebagainya. Nah, kalaupun misalnya kalian sakit, ya, misalnya sakit, itu kalian kan nggak bisa absensi. Nah, itu kalian konfirmasi ke wali kelas. Karena nanti di rekap wali kelas itu ada bagi yang tidak hadir, itu apakah dia sakit, izin, atau alfa. Nah, kalau misalnya kalian sakit tadi itu, atau izin, kalau izin sebenarnya pembelajaran daring ini bisa dikerjakan dan dibuka di mana saja sebenarnya kan, kecuali kalau sekolah tatap muka. Kalau misalnya kalian izin pergi, sebenarnya bisa saja diakses di mana saja, sepanjang ada akses internet misalnya. Tapi misalnya kalian pulang kampung ada urusan yang mendadak, nah kalian izin ke wali kelas, kemudian kalian bisa sampaikan ke gurunya, mohon maaf Bapak Ibu, kemarin saya misalnya di pertemuan pertama nggak bisa mengerjakan tugas karena saya izin ke kampung. Bisa nggak saya diberikan akses untuk mengerjakan tugas lagi? Nah, itu bisa konfirmasi ke guru mata pelajaran. Nah, nanti dengan gurunya, kalau dia memberikan kebijakan, itu akan memperpanjang waktu tutup. Ya, sehingga bagi yang belum, itu bisa mengerjakan, menyusul, seperti itu. Tapi disarankan harus tetap waktu dalam mengerjakan pembelajaran daring. Oke, sampai di sini sudah cukup jelas terkait pembelajaran daring? Jelas, Pak. Ya, kalau belum jelas nanti bisa dilihat lagi tutorialnya. Ya, itu nanti kalian bisa pelan-pelan, ya, baik menggunakan handphone maupun menggunakan komputer. Kalau misalnya cukup saja ya sampai sini. Kalau ada sesuatu hal yang kurang berkenan dan ada kata-kata yang salah, keselip dan sebagainya, saya mohon maaf. Dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Tuh. Akses.